Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Pembalasan dendam, Bab 3. Ginanita Adiwijaya tersenyum ringan dan mengangkat bahunya. Jadi begitu. Kalau begitu, aku mengerti sekarang. Kami adalah suami istri berdasarkan kontrak. Saya tidak akan mencampuri urusan Tuan Muda Manggala di masa depan. Mengenai masalah saya harap Tuan Muda Manggala juga tidak ikut campur. Ada keheningan di dalam lift. Aura pembunuh sepertinya muncul dari lingkungan Maheswara Manggala karena apa yang dia katakan. Namun, dia tidak membantah. Dia juga seperti ini di kehidupan sebelumnya. Jika dia ingin menarik garis batas, dia akan memenuhi keinginannya. Saat mereka hendak mencapai lantai pertama, Ginanita Adiwijaya tiba-tiba bertanya kepadanya, "Tuan Muda Manggala, bisakah saya menegosiasikan suatu kondisi dengan Anda?" Tidak ada respon. Ginanita Adiwijaya terbatuk ringan. "Saya tahu Anda tampaknya sangat peduli dengan reputasi keluarga Anda. Aku bisa berperan sebagai pasangan yang penuh kasih bersamamu, dan aku juga bersumpah untuk tidak pernah berhubungan lagi dengan Arya Gandawangsa. Tapi aku punya permintaan." Masih diam. Sebenarnya, diamnya Maheswara Manggala adalah jenis yang bisa memberi tekanan pada lawannya. Semakin lama dia diam, semakin sulit seseorang berbicara. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin akan sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dari awal. Ginanita berbeda. Dia adalah seseorang yang sudah mati sekali, jadi kenapa dia harus takut? Melihat Maheswara Manggala tidak mengatakan apa-apa, dia melanjutkan, "Saya sedikit ceroboh saat menegosiasikan persyaratan dengan mereka sebelum pernikahan. Seharusnya aku tidak melepaskan Adiwijaya Group dan PARADISES. Lagi pula, kami juga hanya pasangan kontrak. Aku juga tidak ingin menjadi ibu rumah tangga. Saya ingin kembali ke Adiwijaya Group." Kemudian, dia dengan cepat meninggalkan sebuah kalimat, "Jika kamu tidak menjawab, aku anggap kamu setuju." Setelah mengatakan itu, dia ingin menyelinap pergi saat pintu lift terbuka. Tanpa diduga, Maheswara Manggala segera meraih tangannya dan menekannya ke dinding lift. Dia memberinya tatapan yang agak dingin dan mengancam. "Jangan pernah memikirkannya." Setelah jamuan malam berakhir, Ginanita Adiwijaya dikirim kembali ke villa keluarga Manggala. Maheswara Manggala belum kembali. Villa Manggala ini adalah milik pribadi Maheswara Manggala. Keluarga Manggala masih memiliki rumah leluhur, dan hubungan keluarga agak rumit. Untungnya, Maheswara Manggala jarang kembali sehingga Ginanita Adiwijaya bisa menghindari konflik keluarga Manggala hampir sepanjang waktu. Tempat ini damai karena tidak ada yang mempedulikannya. Selain Maheswara Manggala yang merupakan faktor tidak stabil, segala sesuatunya masih dianggap stabil dan aman. Hanya ada satu hal yang membuat Ginanita Adiwijaya tidak terlalu puas, interior di sini mengikuti garis minimalis. Itu adalah villa kecil dengan 3 lantai, dan semua perabotannya dipilih dalam warna hitam, putih, dan abu-abu. Garis-garisnya dingin dan keras seperti sangkar. Maheswara Manggala menderita gangguan obsesif kompulsif OCD dan misofobia. Hanya desain interior seperti ini yang bisa memberinya kedamaian batin. Di kehidupan sebelumnya, Ginanita Adiwijaya tidak ingin terlibat konflik apapun dengannya sehingga dia juga tidak berpikir untuk pindah rumah. Namun, Maheswara Manggala secara langsung menolak permintaannya untuk kembali ke Adiwijaya Group hari ini. Dia harus memberitahu dia betapa destruktifnya seorang simpanan yang bermalas-malasan di rumah. Dia masuk dan dengan santai memanggil kepala pelayan, Paman Umbara, untuk datang. "Paman Umbara, apakah kamu punya cat minyak atau pewarna di rumah?" Paman Umbara tertegun dan tidak mengerti maksudnya. "Cat putihnya hanya ada 2 ember. Ini adalah sisa waktu pengecatan furnitur. Mengenai pewarna, saya dengar Anda belajar desain perhiasan, Nyonya Muda, dan Anda biasanya suka melukis, jadi saya menyiapkannya. Apakah kamu akan menggunakannya malam ini?" Malam pernikahan digunakan untuk melukis. Ginanita mengangguk. "Di mana kamar tidurnya? Kirimkan catnya. Saya ingin menggunakannya." Paman Umbara menjawab dengan hormat, "Tuan Muda telah menyiapkan kamar tidur terpisah untuk Anda." Ginanita Adiwijaya meringkuk di sudut bibirnya. "Bawa saja aku ke tempat Tuan Mudamu tidur." Jelas sangat khawatir, Paman Umbara menyeka keringat di dahinya dengan cemas. "Nyonya Muda, Tuan Muda terobsesi dengan kebersihan.
Saya khawatir membawa Chet ke kamarnya bukanlah ide yang baik. Haruskah aku membawamu ke ruang belajar saja? Saya sudah meminta seseorang untuk mengatur ruangan terpisah sebagai studio seni untuk Anda. Ginanita Adiwijaya tersenyum ringan pada Paman Umbara dan menepuk pundaknya. Jangan khawatir, aku tidak akan melukis. Paman Umbara menghela nafas lega, tapi dia masih bingung. Kalau begitu, saya hanya mengubah warna furnitur, sehingga Maheswara Manggala dapat merasakan apa artinya memiliki kehidupan yang penuh warna. Paman Umbara ingin menghentikannya, tapi Ginanita Adiwijaya sudah mengangkat roknya dan berlari ke lantai 2 secepat kilat. Maheswara Manggala masih memiliki banyak urusan yang harus diselesaikan, jadi dia pulang lebih lambat dari Ginanita Adiwijaya. Sesampainya di rumah, dia menemukan semua pembantu rumahnya berdiri dalam 2 barisan rapi dengan kepala menunduk seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan dan menunggu untuk dikritik. Adegan ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang yang bekerja di bawahnya tidak akan berani melakukan kesalahan dengan mudah. Maheswara Manggala sepertinya memikirkan sesuatu dan sedikit mengernyit. Di mana Nyonya? Paman Umbara menelan ludah dan menjawab, di atas. Sedang tidur. Maheswara Manggala mengangkat alisnya dan melihat kepanikan di mata Paman Umbara. Tidak, apa yang dia lakukan? Maheswara Manggala punya firasat bahwa wanita ini pasti telah melakukan sesuatu yang luar biasa di rumah. Paman Umbara mengertakkan gigi dan memaksakan diri dengan enggan. Tuan muda, Anda dapat pergi dan melihat sendiri. Wajah Maheswara Manggala menjadi sedikit gelap. Dia melonggarkan dasi di lehernya dan berjalan ke atas dengan tatapan dingin. Di tangga, dia mencium aroma cat akrilik yang tidak biasa dan saat ini pintu kamarnya terbuka lebar sementara bagian dalamnya terang benderang. Maheswara Manggala masuk dengan cepat. Detik berikutnya, pupil matanya bergetar. Lemari pakaian minimalisnya yang berwarna putih saat ini dilukis dengan gambar peri bunga bersayap besar, dengan pita merah muda pastel diikatkan di pinggangnya, melayang di dalam semak berbunga merah pastel. Ginanita Adiwijaya masih duduk bersila di tanah. Dia relatif serius sambil memegang spidol gambar dan menambahkan detail pada bunga kecil itu. Di sampingnya ada 2 kursi yang juga menderita akibat tangan beracun miliknya. Ada banyak tanaman merambat dan dedaunan hijau yang tergambar di kursi dan di antara dedaunan itu tergeletak peri kecil yang lucu. Lantai putih bersih ditutupi cat warna-warni. Pada saat ini, ruangan yang awalnya sedingin es telah menjadi cerah berwarna-warni, tetapi pada saat yang sama, tidak ada keteraturan sama sekali. Maheswara Manggala merasakan benang tertentu di otaknya patah. Dia bergegas mendekat dan menarik Ginanita Adiwijaya dari tanah. Tatapannya seolah ingin membuat lubang di tubuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ginanita terkikik. Karena kamu tidak mengizinkanku pergi bekerja, aku hanya bisa menemukan sesuatu untuk dilakukan. Kamarmu terlalu suram, dan tidak ada warna sama sekali. Tinggal di tempat seperti itu hanya akan membuat psikologis seseorang semakin mesum. Aku hanya ingin memberimu kehangatan. Ginanita Adiwijaya berkedip dan memiringkan kepalanya. Dia memandangi lukisan yang belum kering di lemari. Dengar, bukankah kabinet ini jauh lebih manis dari sebelumnya? Maheswara Manggala meraih kerah Ginanita Adiwijaya. Kembalikan tempat ini ke kondisi semula besok. Saya tidak akan melakukannya. Ini adalah buah kerja keras saya selama 3 jam. Mengapa saya harus memulihkannya? Ginanita Adiwijaya dengan berani membalas. Di kehidupan sebelumnya, dia pasti tidak akan berani melakukannya. Namun, dalam kehidupan ini, jika dia ingin membalas dendam tetapi tidak memiliki sedikit pun keberanian untuk melawan, dia pasti akan kesulitan untuk bergerak maju. Maheswara Manggala mendekat ke arahnya dan membungkuk untuk menatapnya. Wajahnya hampir menyentuh wajahnya. Aura yang mengesankan dari tubuhnya juga menerkam ke arahnya dengan cara yang benar-benar tak terhentikan seolah dia ingin menelannya utuh. Saya memerintahkan Anda untuk memulihkannya. Meskipun Ginanita Adiwijaya sedikit bingung karena intimidasinya, dia tetap tidak menyerah. Karena kita sudah menjadi suami istri, dan rumah ini milikku juga jadi aku berhak memutuskan gaya pakaiannya. Maheswara Manggala memandangnya dan menarik napas dalam-dalam. Hati Ginanita Adiwijaya ada di tenggorokannya. Dia bertaruh bahwa Maheswara Manggala akan menyerah untuk menyelamatkan masalah di masa depan. Selama dia mengizinkannya kembali ke Adiwijaya Group dan mengambil kembali semua miliknya,
dia akan menjamin tidak akan menimbulkan masalah lagi di villa secara sembarangan. Namun, dia jelas meremehkan Maheswara Manggala. Maheswara Manggala melepaskannya. Matanya menjadi gelap dan dingin saat dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Ginanita Adiwijaya masih bingung ketika pintu dibanting hingga tertutup oleh Maheswara Manggala dengan suara, "Bang!" Maheswara Manggala merobek dasinya sekaligus dan melepaskan beberapa kancing kemejanya dengan satu tangan. Lalu, dia berjalan menuju Ginanita Adiwijaya. Tatapan jahat yang diproyeksikan oleh mata hitam legamnya membuat kaki seseorang menjadi sangat lemah hingga ingin berlutut. Ginanita Adiwijaya sudah ketakutan. "Saya hanya bercanda. Saya akan memulihkan tempat ini besok. Saya akan melakukannya sendiri. Saya berjanji tidak akan meninggalkan jejak apapun." Benar-benar namun, semuanya sudah terlambat. Maheswara Manggala meraih pergelangan tangannya dan menjepitnya di depannya. Dia menggunakan banyak kekuatan, dan dia tidak punya waktu luang untuk membebaskan diri. Ginanita Adiwijaya benar-benar panik sekarang. Pikirannya tiba-tiba teringat malam itu ketika Maheswara Manggala menjadi gila di kehidupan sebelumnya. Dia tidak akan benar-benar mengingkari janjinya seperti yang terjadi malam itu kan? "Kamu sudah mengingatkanku. Kami sudah menikah." Dalam satu gerakan, Maheswara Manggala mengangkat pinggangnya dan menekan seluruh tubuhnya ke dadanya. Kemudian, dia berjalan ke tempat tidur dan melemparkannya ke atas. Ginanita Adiwijaya bahkan tidak punya waktu untuk meronta sebelum kedua tangannya ditembaki olehnya di bawah tubuhnya. Napasnya melingkari lehernya, rasanya mati rasa dan kesemutan, menyebabkan telinganya mulai memanas. "Tuan Muda Manggala, kami telah sepakat." Maheswara Manggala membungkuk, menggigit daun telinganya, dan berbisik di telinganya, "Kamu melanggar kontrak dulu. Karena kamu sangat ingin menjadi nyonya rumah ini, aku dapat memenuhi keinginanmu." Pikiran Ginanita Adiwijaya mulai mengingat tindakan kekerasan Maheswara Manggala di kehidupan sebelumnya. Malam itu juga merupakan mimpi buruk baginya. Ketika dia mengingat semua yang terjadi setelah hari itu, dia secara naluriah mulai merasakan ketakutan dan penolakan. Dia tidak sering menangis, tetapi tanpa disadari air mata mengalir dari matanya saat ini. Dia menggigil di bawah tubuh Maheswara Manggala, dan wajahnya pucat pasi. "Tuan Muda Manggala, maafkan saya, biarkan saya pergi." Dia sebenarnya memohon belas kasihan. Ini bukan gayanya dalam melakukan sesuatu. Namun, pemandangan di depan matanya tumpang tindih dengan pengalaman mengerikan di kehidupan sebelumnya. Dia tidak bisa mengendalikan rasa takut di hatinya. Maheswara Manggala tidak berhenti pada awalnya. Dia hanya membuka kancing di dadanya. Ginanita Adiwijaya terdengar seperti dia akan menangis. "Saya minta maaf. Aku tidak akan pernah memprovokasimu seperti ini lagi. Tolong biarkan aku pergi." Gerakan Maheswara Manggala membeku. Dia juga melihat mata merahnya, dan seolah rasionalitasnya akhirnya kembali ke tubuhnya. Dia belum pernah terlihat begitu menyedihkan di hadapannya sebelumnya. Dia selalu menjadi wanita luar biasa yang sepertinya disukai oleh surga, bertindak tanpa kendali, dan tidak pernah repot-repot menyembunyikan cintanya pada pria lain. Terlebih lagi, dia selalu waspada terhadapnya. Namun, dia tidak pernah menunjukkan kelemahannya di hadapannya, terutama tangisan putus asa seperti ini. Apakah dia sangat membencinya? Maheswara Manggala akhirnya melepaskannya dan berdiri. Dia mengancingkan kemejanya lagi dan berkata dengan dingin, "Keluar." Ginanita Adiwijaya tidak berani melanjutkan pertarungan. Dia menutupi lehernya yang terbuka dan menyeka air matanya. Kemudian, dia mengambil palet pencampur dan cat di lantai dan bergegas keluar pintu. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Pipinya memerah. Sebenarnya, dia tidak perlu memohon belas kasihan seperti itu sekarang. Mungkin, jika dia mengucapkan beberapa patah kata untuk membuat marah Maheswara Manggala, mengingat kepribadiannya, dia pasti akan menyuruhnya pergi. Namun, barusan, dalam keadaan seperti itu otaknya berhenti bekerja. Daun telinga yang digigit Maheswara Manggala masih terasa hangat. Perasaan mati rasa dan takut itu benar-benar membekas di hatinya. Ginanita Adiwijaya menamparkan kepalanya sendiri dan menegur dirinya sendiri dengan lembut. "Apa yang kamu impikan? Lebih penting untuk menjauh dari orang berbahaya seperti Maheswara Manggala di masa depan." Keesokan paginya, Maheswara Manggala meninggalkan rumah saat fajar. Dia adalah orang yang sangat disiplin.
Tidak peduli jam berapa dia tidur setelah bekerja lembur, dia akan selalu bangun jam 5 keesokan harinya untuk olahraga pagi dan berangkat ke perusahaan pada jam 7. Oleh karena itu, Ginanita Adiwijaya, yang terbiasa bangun larut malam, terkadang tidak dapat menemuinya selama beberapa hari. Paman Umbara sudah menyiapkan sarapan untuk Ginanita Adiwijaya dan bertanya padanya dengan prihatin, apakah tuan muda marah padamu tadi malam? Ginanita menghela nafas. Aku tidak akan menyentuh barang-barangnya lagi. Masih ada cat putihnya kan? Saya akan mengecatnya kembali ke keadaan semula. Paman Umbara terbatuk 2 kali. Tidak perlu. Tuan muda memesan 1 set baru. Dia meminta kami untuk memindahkan lemari yang Anda gambar ke ruang belajar dan meminta seseorang untuk mengubahnya menjadi lemari penyimpanan. Cih, orang lain bahkan tidak bisa membeli lukisan saya seharga 1 juta rupiah. Lagi pula aku tidak mau repot-repot menggambar untuknya. Ginanita Adiwijaya memakan telur rebusnya dengan murung. Meskipun dia tahu bahwa tindakannya berulang kali melompat-lompat di ranjau darat Maheswara Manggala, dia tidak puas bahwa Maheswara Manggala akan mengganti 1 set furnitur hanya karena dia tidak menyukai lukisannya. Di bidang desain perhiasan dan seni lukis, ia cukup berprestasi. Kemarin, untuk memprovokasi Maheswara Manggala, dia melukis dengan gaya dongeng anak-anak yang lucu dan ceria. Namun, ia memiliki gaya pribadi yang kuat terlepas dari perpaduan warna dan komposisinya, yang dapat membuat orang merasa hangat, lembut, dan damai saat melihat karyanya. Dia senang dengan dirinya sendiri, tapi karya seninya diperlakukan seperti sampah. Paman Umbara berdeham ringan dan menjelaskan atas nama Maheswara Manggala, saya pikir tuan muda tidak menyukai lukisan Anda, Nyonya. Dia hanya ingin melestarikannya dengan cara lain. Ginanita Adiwijaya menatap Paman Umbara yang mengatakan, apakah kamu percaya kata-kata yang kamu ucapkan ini? Kemudian, dia menyelesaikan makannya dengan murung. Setelah makan, Paman Umbara mengingatkannya bahwa pengantin wanita harus kembali ke rumah orang tuanya hari ini. Pada pesta pernikahan kemarin, keluarga Adiwijaya telah berusaha menjalin hubungan sambil menyembunyikan motif tersembunyi, namun mereka tidak mempedulikannya, pengantin wanita ini, sama sekali. Perjalanan kembali ke rumah orang tuanya hanyalah formalitas baginya. Maheswara Manggala sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya waktu untuk kembali bersamanya jadi dia harus melakukannya sendiri. Paman Umbara tampak menyesal. Meskipun tuan muda tidak bisa menemanimu kembali, dia telah menginstruksikan kami untuk menyiapkan semua hadiah yang diperlukan. Dia masih sangat mengkhawatirkanmu. Namun Ginanita Adiwijaya terlihat acuh tak acuh. Dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya, jadi seberapa besar dia peduli padaku. Paman Umbara, kamu tidak perlu peduli dengan perasaanku di masa depan. Saya sama sekali tidak peduli bagaimana Maheswara Manggala memperlakukan saya. Paman Umbara tertegun sambil menyeka keringat di dahinya. Meskipun semua orang yang jeli tahu bahwa ini adalah pernikahan politik, kebanyakan orang tetap akan melakukan tindakan. Jarang ada orang yang berterus terang seperti Ginanita Adiwijaya. Ketika Ginanita Adiwijaya masuk ke dalam mobil, dia dengan hati-hati membuka-buka hadiah Paman Umbara. Objek mudah ditangani, barang apa yang tidak mampu diberikan oleh keluarga kaya seperti keluarga Manggala. Tidak ada sesuatu yang langka sama sekali. Namun, bagian yang paling mengesankan adalah sebidang tanah. Itu terletak di area inti zona pengembangan, dan terdapat banyak ruang untuk pertumbuhan. Banyak orang yang memperjuangkannya. Sebidang tanah ini saja bernilai 1 miliar dolar. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak repot-repot melihat detailnya jadi dia tidak tahu apa yang telah diberikan Maheswara Manggala padanya, tapi sekarang, dia akhirnya tahu bahwa dia benar-benar murah hati. Hadiah untuk kepulangannya ke rumah, mungkin bernilai lebih dari hadiah pertunangan dari keluarga kaya biasa. Ngomong-ngomong, dia juga tidak tahu apa hadiah pertunangan dari keluarga Manggala, tapi menurut kesimpulan logis, itu pasti jauh lebih berharga daripada sebidang tanah ini. Ginanita Adiwijaya sendiri tidak tahu kalau kekayaan bersihnya begitu tinggi. Benar saja, ayah kandungnya, Adiwijaya Nayaka, hanya menjalankan bisnis yang stabil dan menguntungkan. Tak lama kemudian, mereka sampai di villa keluarga Adiwijaya. Meskipun kemampuan finansial keluarga Adiwijaya tidak sebanding dengan keluarga Manggala, gaya istana yang megah itu tampak jauh lebih kaya baru daripada villa Maheswara Manggala. Telah direnovasi sesuai selera ibu tiri Ginanita Adiwijaya, Jumila Adiwijaya.
Itu boros dan tidak canggih dari dalam keluar. Ibu Ginanita Adiwijaya, Jayanti Adiwijaya, meninggal dunia saat dia berusia 2 tahun. Jumila Adiwijaya menikahi Adiwijaya Nayaka tanpa hambatan dan melahirkan putrinya, Sinta Adiwijaya, kurang dari 2 bulan setelah pernikahan. Ada juga rumor bahwa Jayanti Adiwijaya dibawa ke kuburnya oleh nyonyanya, Jumila Adiwijaya. Namun, saat itu, Ginanita Adiwijaya masih terlalu muda. Setelah bertahun-tahun, tidak ada bukti. Jumila Adiwijaya juga pandai berakting. Di depan Adiwijaya Nayaka, dia selalu bisa tetap memakai topengnya dan hanya akan mempersulit Ginanita Adiwijaya di belakang punggungnya. Untungnya, Ginanita Adiwijaya lebih menonjol dari Sinta Adiwijaya sejak dia masih muda. Baik itu studinya atau kariernya, dia lebih baik daripada Sinta Adiwijaya dalam segala aspek. Oleh karena itu, meskipun seluruh keluarga menyukai putri kecil Sinta Adiwijaya, mereka tidak dapat menghapus status Ginanita Adiwijaya sepenuhnya. Ketika Ginanita Adiwijaya keluar dari mobil, Jumila Adiwijaya datang menyambutnya secara pribadi. Dia memiliki senyuman di wajahnya yang tampak ramah. "Gina, di mana Tuan Muda Manggala? Kenapa dia tidak kembali bersamamu?" Berdiri di sampingnya, Sinta Adiwijaya memutar matanya ke arah Ginanita Adiwijaya. "Bu, sepertinya kamu tidak tahu mengapa Tuan Muda Manggala menikahinya. Perasaan macam apa yang dia miliki terhadap kakak perempuan? Bagaimana dia bisa meluangkan waktu untuk menemaninya pulang?" Jumila Adiwijaya berpura-pura berbalik dan menegurnya, "Sinta, jangan bicara omong kosong. Tuan Muda Manggala pasti terlalu sibuk untuk menemani kakak perempuanmu kembali." Lalu, dia menatap Ginanita Adiwijaya dengan senyum mengejek. "Gina, benarkan?" Ginanita Adiwijaya melihat mereka. Label atribut muncul di samping Sinta Adiwijaya. "Sulit diatur, catatan tambahan, tidak beradab, disengaja, sombong, dan tidak punya otak." Sementara Jumila Adiwijaya dicap sebagai pelacur licik. Catatan tambahan, sangat cerdik, pandai berakting, dan kejam. Cek, memang masing-masing punya kelebihan tersendiri. Di kehidupan sebelumnya, ketika Ginanita Adiwijaya kembali ke rumah, dia masih tenggelam dalam keputusasaan karena mencintai seseorang yang tidak bisa dia dapatkan, menikahi seseorang yang tidak dia cintai. Keinginannya untuk bertarung sangat rendah sehingga, pada hari itu, dia mendapat masa-masa sulit dari Jumila Adiwijaya dan putrinya. Ginanita Adiwijaya bahkan diceramahi oleh Adiwijaya Nayaka. Namun, Ginanita Adiwijaya saat ini telah membuang otak cintanya dan keinginannya untuk bertarung tersulut sepenuhnya. Dia tersenyum dan menjawab, "Ya, Tuan Muda Manggala, kami sangat sibuk." Dia sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk datang dan melihat orang lain. Setiap kata Ginanita Adiwijaya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan yang mendalam. Tatapan matanya yang merendahkan sudah cukup untuk membuat orang menjadi debu. Saat ini, sebuah suara datang dari dalam rumah. "Gina, bagaimana kamu bisa berbicara dengan ibumu seperti ini? Siapa orang lain-lain itu?" Dia melihat ke arah kebisingan dan melihat Adiwijaya Nayaka berjalan keluar dari villa. Di antara pria parubaya, dia dianggap cukup menjaga dirinya sendiri. Mengenakan setelan jas mahal yang dibuat khusus, jam tangan River of Stars di pergelangan tangannya merupakan salah satu seri Galaxy Summit yang dirilis Ginanita Adiwijaya saat ia masih di PARADISES. Pelat jamnya terdiri dari beberapa permata ultralangka dengan warna berbeda yang membentuk bintang-bintang di alam semesta yang luas. Penunjuknya terdiri dari komponen mekanis yang tertanam dengan berlian kecil. Itu seperti sebuah planet yang berputar mengelilingi sebuah bintang. Sekilas, seluruh pelat jam tampak seperti sungai gemerlap bintang yang mengalir di alam semesta biru tua yang tenang. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.